Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, pertemuan kita after meet dimulai dengan materi tentang substance related and addictive disorders. Jadi gangguan yang berkaitan tentang zat dan tentang adiksi, begitu. Baik, kita mulai dari sebuah cerita tentang seorang pecandu, begitu ya. Nah, jadi di sini ia menceritakan bahwa istrinya memergoki dia menggunakan kokain setelah ia tidak menggunakannya itu selama lebih dari 1 bulan. Nah, kemudian istrinya tersebut mengatakan bahwa istrinya tersebut marah, gitu ya. Nah, kemudian mengatakan bahwa kamu pilih kokain atau pilih saya, begitu. Nah, tapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, si seseorang ini mengatakan bahwa hati-hati terhadap apa yang kamu sampaikan kepadaku, gitu ya. Karena secara jelas itu bukan sebuah pilihan, begitu ya. Dia mengatakan bahwa aku mencintai istriku, namun aku tidak bisa memilih itu bukan pilihan gitu. Aku tidak bisa memilih selain tentang kokain begitu ya, karena ini adalah suatu rasa sakit begitu. Nah, jadi tidak ada satu orang pun atau satu hal pun yang bisa menghilangkan atau mendahului kokain yang dia butuhkan begitu. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa bagaimana seseorang itu bisa memiliki kebutuhan yang ada di dalam dirinya, begitu ya, terkait tentang zat, yang pada akhirnya itu harus diduluankan daripada kebutuhannya yang lain atau daripada hal penting lainnya, begitu ya. Nah, jadi kita di sini kita akan mengkaji bagaimana sebenarnya zat-zat itu dan apa zat-zat itu yang bisa membuat seseorang itu menjadi kecanduan ataupun terus mengulangi penggunaan, begitu ya. Oke, baik. Kita melihat dulu dari klasifikasi substance related disorder and addictive disorder itu dari 2 jenis. Yang pertama, substance use and abuse. Kemudian yang kedua, non-chemical addiction and other form of compulsive behavior. Nah, yang substance use and abuse itu ada 2, yaitu gangguan dikarenakan oleh zat, kemudian yang kedua adalah gangguan penggunaan zat. Nah, sementara non-chemical addiction itu yang terkait tentang gambling disorder ataupun gangguan perjudian. Gitu. Nanti akan kita bahas juga di materi hari ini, begitu ya. Nah, pertama sekali yang akan kita bahas adalah substance use and abuse, gitu. Jadi sebenarnya klasifikasi gangguan penyalahgunaan nafza di dalam sistem DSM itu tidak didasarkan pada apakah suatu obat itu legal atau tidak. Jadi bukan itu acuannya. Jadi acuannya itu adalah lebih kepada bagaimana penggunaan obat atau zat itu bisa merusak fungsi fisiologis atau psikologis seseorang. Nah, jadi DSM-5 ini mengklasifikasikan 2 jenis utama gangguan terkait zat. Yang pertama, gangguan yang disebabkan oleh zat, substance-induced disorder, dan gangguan penggunaan zat. Oke ya. Baik, gangguan yang disebabkan oleh zat. Nah, jadi gangguan ini ditandai dengan pola perilaku abnormal yang secara langsung disebabkan oleh zat psikoaktif. Jadi 2 jenis utama gangguan yang disebabkan oleh zat itu adalah substance intoxication atau keracunan zat. Dan yang kedua adalah substance withdrawal atau penarikan zat. Nah, ini adalah hal yang berbeda, begitu ya. Yang pertama dulu nih. Keracunan zat itu adalah gangguan yang disebabkan zat yang meliputi pola episode keracunan yang berulang, yang merupakan keadaan mabuk atau high, yang disebabkan oleh penggunaan obat tertentu. Jadi ciri-ciri keracunan itu bergantung pada obat mana yang dicerna. Jadi setiap obat atau setiap zat
itu memiliki efek yang berbeda-beda begitu ya. Nah, tapi itu pun juga perlu dilihat bagaimana dosisnya dan bagaimana reaktivitas biologis pengguna. Jadi antara satu tubuh pengguna dengan tubuh yang lain begitu itu bisa efeknya itu berbeda, sensasinya bisa berbeda begitu ya. Dan sampai taraf tertentu yang mempengaruhi itu juga harapan dari pengguna. Itu harapan si pengguna itu dalam menggunakan zat itu juga mempengaruhi bagaimana ciri-ciri keracunannya begitu ya. Nah, bagaimana obat yang ia gunakan begitu. Nah, lalu tanda-tanda keracunan itu seringkali meliputi kebingungan, sikap agresif, gangguan dalam menilai begitu. Kurangnya tidak bisa fokus, gangguan motorik atau keterampilan spasialnya pun juga berpengaruh. Nah, jadi penting untuk diperhatikan bahwa overdosis alkohol, kokain, opioid gitu ya, dan PCP itu dapat menyebabkan kematian, baik karena efek biokimia suatu zat atau karena pola perilaku. Apa yang maksud dengan pola perilaku di sini ya? Misalnya dengan menggunakan zat dia menjadi mabuk atau high yang tadi gitu ya, kemudian bisa kecelakaan seperti itu. Dia tidak bisa mengendarai kendaraan dengan baik sehingga menyebabkan kecelakaan. Atau bisa juga ketika dia sedang mabuk begitu, ia karena tadi itu tidak bisa, kurangnya fokus gitu, kurangnya tidak bisa menilai perilakunya itu baik atau dia bisa melakukan bunuh diri. Jadi substance intoxication ini bisa adalah gangguan yang memang dikarenakan oleh zat begitu ya, baik dikarenakan oleh fisik maupun efek pola perilakunya begitu. Nah, jadi yang kemudian substance withdrawal itu adalah penghentian zat. Nah, ini adalah gangguan yang disebabkan zat yang melibatkan sekelompok gejala yang terjadi ketika seseorang tiba-tiba berhenti menggunakan zat tertentu setelah penggunaan zat tersebut dalam jangka waktu yang lama. Oke, contohnya, contoh yang ringan misalnya seperti itu ya, seseorang yang minum kopi setiap hari dalam jumlah yang banyak seperti itu, tiba-tiba menghentikan penggunaan konsumsi kopinya, lalu tiba-tiba ketika ia menghentikan, ia kemudian pusing, ia kemudian mengantuk, misalnya begitu, ia tidak bisa berkonsentrasi begitu. Nah, jadi penggunaan berulang yang tadi itu dapat mengubah reaksi fisiologis seseorang gitu dan mengembangkan toleransi tertentu, sehingga ketika tidak menggunakan begitu ya, ia merasakan gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi begitu. Nah, jadi apa sebenarnya toleransi gitu ya? Nah, toleransi di badan kita ini gitu ya, itu adalah efek pembiasaan fisik terhadap suatu zat atau obat. Jadi akibat penggunaan yang sering, sehingga ketika kita ingin tuh efek yang sama gitu ya, kita harus meningkatkan dosisnya begitu. Nah, jadi toleransi itu akan terus berkembang seiring dengan penggunaan zat gitu ya. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan efek yang sama, ditingkatin lagi dosisnya pelan-pelan misalnya seperti itu. Nah, sehingga yang membahayakan itu kan ketika sudah berulang dan itu sudah menjadi kebutuhan di dalam badan gitu ya. Dan ketika tidak digunakan, muncullah simptom withdrawal tadi gitu. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, nah misalnya untuk penghentian kafein misalnya gitu ya, gejala umumnya itu lebih ringan dan mungkin termasuk sakit kepala, rasa ngantuk yang parah, suasana hati itu bisa nggak enak gitu ya, masalah konsentrasi gitu, ada mual, otot jadi kaku atau nyeri gitu untuk beberapa orang yang seperti itu. Nah, jadi ketika seseorang mengalami sindrom withdrawal, orang tersebut kan ya merasakan ketidaknyamanan ketika tidak menggunakan begitu ya. Nah, ia akan menggunakan kembali untuk menghilangkan sindrom withdrawal tersebut. Gitu. Sehingga apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah pola kecanduannya kan terus bertahan begitu, terus menetap begitu. Dan yang lebih buruk lagi adalah toleransi akan semakin meninggi
gitu ya, dan tingkat kebutuhan untuk mengkonsumsi zat itu akan semakin tinggi. Oke. Nah, lalu zat psikoaktif yang dapat menyebabkan sindrom withdrawal itu termasuk alkohol, opioid, stimulan seperti kokain dan amfetamin, obat penenang, obat pemicu tidur, marijuana, tembakau, begitu ya. Nah, lalu ada yang disebut dengan gangguan penggunaan zat atau substance use disorder. Nah, jadi gangguan penggunaan zat meliputi pola penggunaan maladaptif zat psikoaktif yang menghasilkan distres personal yang signifikan dan kerusakan fungsi. Diagnosis gangguan penggunaan zat memerlukan 2 atau lebih ciri atau gejala spesifik yang terjadi selama periode 1 tahun sebelumnya. Oke. Nah, jadi ciri-ciri khusus itu berbeda pada jenis obat. Misalnya, gangguan penggunaan alkohol ditandai dengan ciri-ciri seperti berikut, tapi tidak semua harus ada, gitu ya. Yang pertama, menghabiskan banyak waktu untuk mencari atau menggunakan alkohol. Lalu kemudian yang kedua, mengalami masalah terus-menerus untuk mengurangi atau mengontrol penggunaan alkohol, meskipun ia ingin melakukannya, ingin membatasinya. Tapi mengalami permasalahan begitu ketika untuk mengontrol atau menguranginya. Kemudian yang ketiga, menggunakan alkohol dalam jumlah berlebihan di luar keinginan orang tersebut. Yang keempat, mengalami kesulitan dalam memenuhi peran yang diharapkan sebagai pelajar, karyawan, atau anggota keluarga karena penggunaan alkohol. Kemudian yang kelima, terus menggunakan alkohol meskipun ada masalah sosial, interpersonal, psikologis, atau medis yang ditimbulkan. Yang keenam, mengembangkan toleransi atau sindrom withdrawal yang terkait dengan penggunaan alkohol. Yang ketujuh, menggunakan alkohol dalam situasi yang beresiko bagi keselamatan orang tersebut atau keselamatan orang lain, seperti bisa minum sambil mengemudi berulang kali gitu ya. Lalu yang kedelapan, memiliki dorongan atau keinginan yang kuat dan terus-menerus untuk mengkonsumsi alkohol, menarik diri dari aktivitas biasa karena penggunaan alkohol. Oke. Nah, tapi meskipun perhatian publik, masyarakat, itu sebagian besar difokuskan ya pada masalah-masalah seperti narkoba, begitu ya. Namun zat yang sebenarnya paling banyak digunakan terkait konsekuensinya yang merugikan, itu adalah yang ada secara legal, yaitu alkohol dan juga tembakau. Begitu. Nah, jadi perlu diperhatikan juga ada perbedaan antara ketergantungan fisik dengan ketergantungan atau dengan adiksi begitu ya. Nah, kalau ketergantungan fisik atau biasa disebut dengan ketergantungan kimia, itu mengacu pada pola perilaku penggunaan obat-obatan di mana tubuh seseorang sudah mengalami perubahan sebagai hasil dari penggunaan reguler, di mana individu tersebut membutuhkan jumlah yang lebih besar dari obat-obatan untuk mendapatkan efek yang sama. Jadi, atau memiliki masalah simptom withdrawal setelah tidak menggunakan obat-obatan. Bahasa simpelnya itu adalah fisiknya itu berpengaruh terhadap penggunaan reguler gitu. Berpengaruhnya dalam hal apa? Ya karena toleransinya di dalam badannya itu sudah mulai meninggi begitu ya, dan simptom withdrawal itu sudah terbangun begitu. Nah, jadi ada ketergantungan fisik terhadap obat atau zat di situ. Nah, tapi berbeda dengan ketagihan atau yang disebut dengan adiksi. Nah, kalau adiksi itu diartikan sebagai penggunaan kompulsif atau berulang obat-obatan yang dihubungkan karena kebutuhan ketergantungan fisiologis. Adiksi itu meliputi hilangnya kontrol terhadap penggunaan obat meskipun mengetahui dampak dan konsekuensinya. Jadi walaupun seseorang tersebut sudah memahami nih konsekuensinya, sudah menyadari bahwa ada dampak yang negatif begitu ya, namun si pengguna itu tetap menggunakan begitu. Dia tidak bisa mengontrol lagi dirinya. Nah, individu yang mengalami adiksi memiliki kesulitan dalam mengontrol seberapa banyak penggunaan obat. Oke ya. Nah, bagaimana sebenarnya jalur seseorang itu menjadi menuju adiksi? Ada 3 tahapan menurut Weiss and Mirin tahun 87. Yang pertama eksperimen. Jadi selama tahap percobaan atau penggunaan sesekali, obat itu, jadi si pengguna itu menggunakan obat untuk mencari kesenangan ya awalnya gitu, untuk mencari kegembiraan.
Jadi pada fase ini si pengguna itu masih merasa yakin bahwa dia itu bisa mengontrol dan bisa menghentikan kapan saja penggunaannya. Nah, jadi kalau misalnya orang awam tuh bilang di sini adalah tahap coba-coba, begitu ya. Nah, tapi kalau menurut teorinya itu adalah tahapan eksperimen. Nah, kemudian yang kedua, mulai menggunakan secara rutin. Nah, selama tahap berikutnya, periode penggunaan rutin, orang mulai menyusun kehidupan mereka untuk mencari dan menggunakan narkoba secara rutin. Nah, tapi di sini sebenarnya ada denial gitu ya. Ada penolakan dari diri seseorang itu bahwa uh, dia berusaha untuk menutup mata tentang konsekuensi negatif dari perilaku mereka, begitu ya. Dan di sini pun sudah mulai bergeser nilai-nilai yang dimiliki, yang awalnya dulu mungkin pekerjaan mereka penting begitu atau keluarga mereka penting gitu ya. Nah, tapi setelah penggunaan rutin ini nilai-nilai bergeser menjadi narkobalah yang paling penting atau zat itulah yang paling penting dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain, dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, mulailah adanya yang disebut dengan kecanduan atau ketergantungan. Nah, jadi penggunaan rutin menjadi kecanduan dan ketergantungan ketika pengguna merasa tidak berdaya lagi untuk menolak obat, baik karena mereka ingin merasakan efeknya atau untuk menghindari konsekuensi dari withdrawal tadi. Jadi, jadi kecanduannya itu kan akibat penggunaan rutin, badan itu kan sudah membentuk toleransi begitu ya. Nah, jadi untuk menghasilkan efek yang sama, karena adanya kecanduan tadi itu akan meningkatkan dosis. Atau bisa saja penggunaan narkoba itu atau zat itu digunakan untuk menghilangkan efek withdrawal tadi atau ketidaknyamanan yang ada di dalam badannya. Oke. Nah, jadi penyalahgunaan obat umumnya itu diklasifikasikan dalam 3 kelompok utama. Yang pertama depresan, seperti alkohol dan opioid, kemudian stimulan seperti amfetamin dan kokain, dan halusinogen itu seperti meskalin dan LSD. Oke. Kita bahas dulu tentang depresan ya. Nah, yang namanya depresan itu adalah zat yang memperlambat atau zat yang sensasinya itu menurunkan ketegangan, begitu ya, memperlambat atau membatasi aktivitas sistem saraf pusat. Jadi ketika orang misalnya mencari alkohol, begitu ya, itu bisa membuat individu tersebut harapannya itu lebih rileks, begitu. Jadi depresan ini tuh bisa mengurangi perasaan tegang dan kecemasan, memperlambat gerakan dan tapi merusak proses kognitif begitu ya. Jadi kan bagaimana memperlambat proses kognitif sehingga perasaan yang tadinya itu mungkin pikiran lagi banyak misalnya begitu ya, sehingga menyebabkan ketegangan itu bisa semakin menurun. Nah, tapi dalam dosis tinggi, depresan itu dapat menghentikan fungsi vital dan menyebabkan kematian. Ya, depresan yang paling banyak digunakan itu adalah alkohol. Nah, tapi depresan lain itu adalah heroin yang menghasilkan juga dorongan kesenangan. Nah, apa faktor-faktor resiko dari alkoholisme? Yang pertama, gender. Pria 2 kali lebih mungkin mengembangkan alkoholisme dibandingkan wanita. Jadi salah satu alasan yang mungkin untuk perbedaan gender ini adalah terkait tentang budaya, sosiokultural, begitu ya. Nah, jadi ada nilai-nilai budaya yang memang lebih banyak membatasi penggunaan alkohol pada wanita di berbagai negara, begitu. Kemudian yang kedua, wanita memiliki lebih sedikit enzim yang memetabolisme alkohol di perut daripada pria. Jadi wanita itu menyerap lebih banyak alkohol ke dalam aliran darah mereka daripada pria. Akibatnya mereka cenderung mabuk alkohol itu lebih sedikit daripada pria. Akibatnya juga tubuh wanita itu mungkin lebih cepat mengerem minuman keras itu daripada pria. Oke. Yang kemudian yang kedua, usia. Sebagian besar kasus ketergantungan alkohol itu berkembang di masa dewasa muda, biasanya antara usia 20 hingga 40.
Lalu kemudian gangguan kepribadian antisosial. Perilaku antisosial pada masa remaja atau dewasa meningkatkan risiko alkoholisme di kemudian hari. Yang keempat, sejarah keluarga. Prediktor terbaik dari masalah minum alkohol di masa dewasa itu juga tampak dari sebenarnya riwayat keluarga penyalahgunaan alkohol. Nah, jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang bertindak sebagai role model begitu ya, yang memberikan contoh yang buruk bahwa boleh menggunakan alkohol misalnya begitu, atau mungkin secara tidak sengaja menunjukkan bahwa memang orang tuanya atau misalnya ada saudaranya yang lain itu memang pengguna aktif di dalam alkohol misalnya seperti itu ya. Jadi ada contoh yang buruk gitu di dalam riwayat keluarga. Kemudian yang kelima, faktor sosiodemografi. Ketergantungan alkohol umumnya lebih umum di antara orang-orang yang berpenghasilan rendah dan tingkat pendidikan yang rendah, serta di antara orang-orang yang tinggal sendiri. Oke. Efek psikologis penggunaan alkohol. Sebenarnya efek tiap-tiap zat itu tidak hanya di alkohol, itu juga berbeda ya pada tiap individu. Nah, efek yang ditimbulkan dari alkohol ini adalah interaksi dari bagaimana efek fisiologis dari zatnya itu sendiri dan bagaimana interpretasi atau harapan individu terhadap efek tersebut. Nah, jadi orang seringkali memiliki ekspektasi bahwa alkohol itu akan mengurangi ketegangan, meningkatkan pengalaman menyenangkan, menghilangkan kekhawatiran, dan meningkatkan keterampilan sosial. Tapi apa sebenarnya yang dilakukan oleh alkohol, begitu ya? Nah, alkohol itu bekerja seperti benzodiazepin atau keluarga obat anti-anxiety dengan meningkatkan aktivitas neurotransmitter GABA. Nah, jadi GABA ini adalah penghambat neurotransmitter yang menurunkan aktivitas sistem saraf. Meningkatkan aktivitas GABA itu menghasilkan perasaan rileks gitu ya. Nah, jadi saat orang minum, indera mereka, indera penglihatan, indera pendengaran mereka itu bisa menjadi melambat dan keseimbangan serta koordinasinya itu menjadi terganggu. Makanya dalam penggunaan yang banyak itu kan orangnya mungkin tidak bisa berdiri begitu ya, atau di butuh di apa namanya butuh diarahkan oleh rekan-rekannya misalnya seperti itu. Nah, alkohol dapat membuat orang itu merasa rileks dan percaya diri, tetapi juga merusak penilaian sehingga membuat orang lebih sulit untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, penyalahgunaan alkohol kronis itu dapat merusak kemampuan kognitif seperti ingatannya, pemecahan masalah, dan perhatian. Salah satu daya tarik alkohol adalah alkohol ini bisa menyebabkan perasaan euforia atau kegembiraan jangka pendek yang bisa menenggelamkan rasa sedih gitu ya, atau rasa atau ketegangan di dalam diri, keraguan-keraguan yang seperti itu. Nah, tapi itu pun balik lagi kepada efek yang dimiliki oleh masing-masing individunya. Nah, penggunaan alkohol dapat mengurangi gairah atau penggairah seksual dan merusak kinerja seksual. Nah, sebagai minuman keras, alkohol itu juga mengganggu koordinasi dan kemampuan motorik. Gitu. Nah, jadi penggunaan alkohol yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan penyakit hati, terus resiko terkena kanker, jantung koroner gitu ya, dan gangguan neurologis. Nah, jadi peminum alkohol kronis itu juga dikaitkan dengan gangguan nutrisi, seperti sirosis hati, gitu ya, karena ada defisiensi protein. Dan ada sindrom Korsakoff terkait tentang defisiensi vitamin D. Yang terakhir ditandai dengan kebingungan yang mencolok, disorientasinya atau kehilangan memori. Nah, belum lagi nih wanita hamil yang minum alkohol, itu bisa menyebabkan janin mereka itu terkena resiko yang lebih tinggi terkait tentang kematian, cacat lahir, disfungsi sistem saraf pusat, dan kemudian juga berpengaruh terhadap masalah akademis. Nah, jadi ada tuh yang disebut dengan sindrom alkohol janin atau FAS. Nah, jadi anak-anak yang ibunya minum alkohol selama kehamilan itu bisa anaknya itu terkena FAS ini. Lalu sebenarnya moderate drinking gitu ya, minum yang menengah gitu ya, minum yang
menengah itu apakah sebenarnya ada keuntungan kesehatannya? Nah, jadi dari hasil penelitian itu disebutkan bahwa penggunaan alkohol dalam jumlah sedang itu dapat menurunkan resiko serangan jantung dan stroke serta menurunkan tingkat kematian secara keseluruhan. Nah, tapi dan mungkin saja ya, dari hasil penelitian, penggunaan alkohol dalam jumlah sedang itu memiliki efek perlindungan pada jantung yang tadi dan sistem peredaran darah. Namun, orang-orang kesehatan atau klinis gitu itu belum bisa mengklaim ini dan mendukung penggunaan alkohol karena sebagian besar itu mengkhawatirkan bahwa dukungan semacam ini malah meningkatkan resiko masalah minum kepada banyak orang karena kan dibiarkan begitu. Jadi tidak didukung oleh banyak pejabat kesehatan masyarakat. Nah, lalu ada lagi depresan yang lain disebut dengan barbiturat, gitu ya. Nah, jadi barbiturat ini adalah depresan. Obat ini memiliki beberapa kegunaan medis, termasuk meredakan kecemasan, ketegangan, nyeri, mengobati epilepsi dan tekanan darah tinggi, gitu. Nah, jadi penggunaan barbiturat dengan cepat menyebabkan ketergantungan psikologis dan fisiologis dalam bentuk toleransi dan perkembangan sindrom withdrawal. Karena efek sinergis, campuran barbiturat dan alkohol itu sekitar 4 kali lebih kuat daripada obat yang digunakan secara sendiri-sendiri. Nah, jadi kayak kematian artis Marilyn Monroe sama Judy Garland, nah ini adalah kombinasi dari barbiturat dan alkohol. Nah, orang yang ketergantungan secara fisiologis itu perlu ditarik secara hati-hati dari obat penenang barbiturat dan agen anti-anxiety. Dan ini hanya di bawah pengawasan medis. Karena penghentian tiba-tiba dapat menghasilkan keadaan delirium yang mungkin melibatkan halusinasi visual, sentuhan, atau pendengaran dan gangguan dalam proses berpikir dan kesadaran. Nah, semakin lama jangka waktu penggunaan dan semakin tinggi dosis yang digunakan, maka semakin besar resiko efek withdrawal yang parah. Jadi kayak kejang-kejang dan bahkan kematian itu bisa terjadi jika seseorang ditarik secara mendadak dan tidak diobati. Gitu ya. Lalu opioid. Opioid diklasifikasikan sebagai narkotika, obat-obatan yang sangat adiktif yang memiliki sifat pereda nyeri dan pemicu tidur. Opioid menimbulkan perasaan terburu-buru atau perasaan senang yang intens. Opioid ini juga menumpulkan kesadaran akan masalah pribadi seseorang. Menarik bagi orang yang mencari pelarian dari stres, begitu ya. Nah, gejala mirip flu disertakan dengan kecemasan, perasaan gelisah, bekas marah. Nah, dalam beberapa hari, gejala itu bisa berkembang menjadi denyut nadi cepat, tekanan darah tinggi, kram, tremor, rasa panas dan dingin, demam, muntah, insomnia, dan diare. Itu dari penggunaan opioid. Nah, lalu morfin. Berasal dari nama Morpheus, dewa mimpi Yunani. Diperkenalkan sekitar saat Perang Saudara Amerika. Jadi digunakan itu secara bebas sebenarnya untuk menghilangkan rasa sakit dari luka akibat perang, begitu ya. Nah, jadi ketergantungan fisiologis pada morfin itu dikenal sebagai penyakit prajurit, karena pada saat itu kan, pada saat perang saudara, begitu ya. Nah, ada stigma yang melekat pada ketergantungan sampai morfin itu menjadi zat yang dibatasi. Jadi lambat laun morfin ini kemudian dibatasi karena melihat bahwa ada efek samping yang itu tadi penyakit prajurit tadi begitu. Nah, lalu ada yang disebut dengan heroin. Heroin itu adalah opiat yang paling banyak digunakan adalah depresan yang kuat yang dapat menimbulkan euforia. Jadi penggunaan heroin itu mengklaim bahwa heroin itu sangat menyenangkan sehingga dapat menghilangkan pikiran tentang makanan atau seks. Nah, heroin itu dikembangkan pada tahun 1875 selama pencarian obat yang akan menghilangkan rasa sakit seefektif morfin, tetapi tanpa menyebabkan kecanduan. Nah, jadi dia mulai dikembangkan pada tahun 1875 begitu ya oleh seorang ahli kimia yang disebut dengan Heinrich Dresser. Nah, jadi Heinrich Dresser itu adalah orangnya dua dari kanan gitu ya. Nah, jadi pada saat itu heroin ini diciptakan itu dari perusahaan Bayer gitu loh. Nah, jadi sebenarnya itu adalah obat batuk.
awalnya, begitu ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat itu nanti di Wikipedia juga ada begitu ya tentang Henry Dresser ini dan tentang heroin itu asal mulanya seperti apa. Nah, jadi Henry Dresser ini mengubah morfin menjadi obat yang diyakini memiliki efek heroik dalam menghilangkan rasa sakit tanpa kecanduan. Makanya itu disebut dengan heroin. Nah, sayangnya heroin itu menyebabkan ketergantungan fisiologis yang kuat. Begitu. Oke, kita masuk ke stimulan. Nah, tadi depresan ya. Nah, ini kita masuk ke stimulan. Nah, stimulan adalah zat psikoaktif yang meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Nah, ini malah meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Sementara yang tadi itu kan lebih menurunkan gitu ya. Nah, jadi efek dari stimulan ini adalah meningkatkan kewaspadaan dan dapat menghasilkan perasaan senang atau bahkan euforia. Efeknya itu bervariasi pada tiap individu, tergantung pada jenis obatnya juga begitu ya. Yang pertama amfetamin, ekstasi, kokain, dan nikotin. Oke, amfetamin. Amfetamin itu digunakan dalam dosis tinggi itu untuk euforia, berbentuk pil atau dihisap dalam bentuk yang relatif murni seperti es atau sabu. Amfetamin yang paling kuat itu adalah metamfetamin cair yang disuntikan secara langsung gitu ke pembuluh darah dan menghasilkan aliran darah yang intens dan segera. Ketergantungan fisiologis itu dapat berkembang yang mengarah ke sindrom seperti depresi dan kelelahan, insomnia, hipersomnia, nafsu makan yang meningkat, atau perlambatan perilaku motorik. Ketergantungan psikologis paling sering terlihat pada orang yang menggunakan amfetamin itu sebagai cara mengatasi stres atau depresi. Penyalahgunaan metamfetamin itu dapat menyebabkan kerusakan otak ya, tentu saja begitu. Menghasilkan defisit dalam pembelajaran dan memori, di samping efeknya yang lain. Lalu kita bahas tentang ekstasi, gitu ya. Nah, ekstasi ini menghasilkan euforia ringan dan halusinasi. Ekstasi itu juga dapat menimbulkan depresi, kecemasan, insomnia, dan bahkan paranoia dan psikosis. Obat tersebut dapat menyebabkan kerusakan otak yang mengganggu kinerja kognitif pada tugas-tugas yang melibatkan perhatian, pembelajaran, dan memori. Begitu ya. Nah, jadi ekstasi ini bentuknya itu kalau dilihat sumber-sumber dari informasi yang saya baca itu ya, bentuknya itu bisa macam-macam ya. Kayak yang di sebelah kiri ini ada yang berbentuk tengkorak yang seperti itu, ada yang mungkin seperti Superman yang seperti itu ya. Nah, cuma efek yang ditimbulkan di dalam ekstasi ini itu sungguh berbahaya karena karena seperti narkoba lainnya begitu ya. Nah, ini merusak sistem yang ada di saraf gitu ya. Dan merusak yang namanya serotonin. Yang kita juga tahu serotonin itu adalah saraf yang mengontrol pengelolaan emosi. Begitu. Nah, jadi ketika penggunaannya dalam jangka yang panjang dan berkelanjutan gitu, seseorang dengan yang menggunakan ekstasi ini akan mengalami kesulitan di dalam mengatur suasana hatinya, begitu. Jadi ketika marah, kebanyakan itu akan langsung marah, begitu ya. Tidak ada kontrol gitu terhadap emosi yang ia rasakan, begitu. Nah, tapi efek sampingnya para ilmuwan itu menduga obat tersebut itu membunuh dan merusak neuron yang menghasilkan serotonin itu gitu. Sehingga selain tidak bisa mengatur suasana hatinya, ia juga ada juga pengaruhnya itu ke fisik yang lain, misalnya kayak detak jantung dan tekanan darah yang lebih tinggi, rahangnya bisa tegang atau bergetar, kehangatan tubuh atau kedinginan begitu ya. Nah, jadi obat ini pun juga bisa menyebabkan kematian di dalam dosis yang tinggi. Oke. Lalu ada kokain. Nah, sama seperti heroin, secara langsung kokain itu menstimulasi bagian otak yang menghasilkan efek menyenangkan, meningkatkan tekanan darah dan detak jantung yang berpotensi membahayakan. Overdosis itu dapat menyebabkan kegelisahan, insomnia, sakit kepala, mual, tremor, halusinasi, delusi, bahkan kematian mendadak akibat gangguan pernafasan dan kardiovaskular.
Lalu penghisapan rutin bisa menyebabkan masalah serius pada hidung, seperti gangguan pada lubang hidung. Penggunaan berulang itu dapat menyebabkan depresi dan kecemasan, bahkan mengarah kepada bunuh diri. Lalu nikotin, yaitu merokok tidak hanya kebiasaan buruk, tetapi merupakan adiksi fisik pada zat nikotin yang berasal dari tanaman tembakau. Merokok itu bisa mematikan, tetapi dapat dicegah. Kematian akibat merokok biasanya dihubungkan dengan kanker paru-paru atau kardiovaskular. Ini seperti yang kita tahu, sebenarnya semua orang pun sudah tahu bahwa merokok itu bisa berpengaruh terhadap kanker paru-paru dan jantung, gitu ya. Nah, merokok juga dapat menyebabkan diabetes, kanker lever, disfungsi ereksi, dan mengganggu kehamilan. Dari hasil penelitian di tahun 2014. Oke, kita bisa lihat di sini kematian di Amerika Serikat yang diasosiasikan atau dihubungkan dengan penggunaan merokok gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada kanker paru-paru, lalu kanker yang lainnya, ada stroke, kemudian ada yang lain bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang halusinogen. Halusinogen itu ada LSD, phencyclidine, dan marijuana. Nah, jadi efek dan risiko dari halusinogen ini adalah kelompok obat-obatan yang menyebabkan gangguan sensori atau halusinasi, meliputi perubahan warna persepsi dan pendengaran. Jadi halusinogen itu memiliki beberapa efek seperti relaksasi dan euforia, dan dalam beberapa kasus menyebabkan kepanikan. Oke, LSD merupakan obat halusinogen sintesis, menyebabkan gangguan visual. Pengguna mengalami peningkatan perluasan kesadaran, seolah-olah mereka bisa melihat realita di luar realitas yang biasa, bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat begitu. Nah, pengguna juga kadang meyakini mereka bisa mendapatkan insight, tapi walaupun sebenarnya efeknya itu bisa habis ketika mereka dan mereka tidak bisa mengingat atau menceritakannya kembali begitu. Nah, kemudian efek LSD ini tidak bisa diprediksi dan bergantung pada jumlah yang digunakan, ekspektasi pengguna kepribadian dan mood. Beberapa pengguna mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan seperti mengalami bad trips, rasa takut dan panik itu bisa saja terjadi. Gitu ya. Lalu ada yang disebut dengan phencyclidine. Okay, dikenal sebagai debu malaikat atau angel dust yang dikembangkan sebagai anestesi pada tahun 50-an. Penggunaannya itu sebenarnya tidak dilanjutkan karena ditemukan efek samping halusinasi. Popularitasnya juga memudar karena efeknya itu tidak dapat diprediksi. PCP meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, berkeringat, mati rasa. PCP juga memiliki efek disosiatif, menyebabkan pengguna itu merasa seperti pembatas tidak terlihat antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, PCP itu seperti apa. Oke, selanjutnya marijuana. Marijuana berasal dari tanaman Cannabis sativa, diklasifikasikan sebagai halusinogen karena menghasilkan gangguan persepsi dan halusinasi ringan. Nah, tapi apakah kalian mengetahui bahwa penggunaan reguler marijuana pada remaja itu dihubungkan dengan hilangnya poin IQ. Poin IQ ya. Jadi kecerdasannya itu bisa berkurang begitu. Jadi ketika penggunaannya itu dilakukan secara berkelanjutan, reguler gitu ya. Jadi itu berpengaruh terhadap IQ yang dimiliki. Lalu dosis rendah itu bisa menyebabkan rileks, mirip sebenarnya seperti minum alkohol. Nah, tapi dosis tinggi itu menyebabkan withdrawal. Beberapa pengguna percaya bahwa mereka mengalami peningkatan self-insight atau menjadi lebih kreatif di dalam berpikir. Beberapa pengguna percaya terhadap hal itu. Oke, kita bahas tentang perspektif teori gitu ya. Perspektif teori ini adalah perspektif biologis, ada perspektif psikologis. Perspektif biologis. Neurotransmitter. Jadi beberapa penyalahgunaan obat-obatan seperti nikotin, alkohol, heroin, marijuana, kokain, dan amfetamin itu menghasilkan efek menyenangkan dengan meningkatkan dopamin pada neurotransmitter. Nah, dopamin itu adalah zat kimia pada otak yang menghasilkan efek yang menyenangkan.
Nah, lalu genetik faktornya, orang yang memiliki riwayat keluarga substance abuse disorder 4-8 kali itu berpotensi mengembangkan gangguan. Nah, lalu pada kembar identik monozigotik memiliki kemungkinan lebih tinggi daripada kembar dizigotik. Oke, anak adopsi yang memiliki riwayat keluarga alkoholik itu diasuh oleh keluarga yang non-alkoholik lebih rentan dibandingkan yang tidak memiliki riwayat alkoholik. Oke. Nah, bagaimana perspektif psikologisnya? Operan conditioning. Nah, jadi di dalam operan conditioning ini orang awalnya menggunakan obat-obatan karena pengaruh sosial, trial dan error, atau dia melihat observasi lingkungan gitu. Nah, jadi pada kasus penggunaan alkohol, orang belajar bahwa obat-obatan dapat menghasilkan efek penguatan, seperti perasaan euforia dan mengurangi kecemasan dan tekanan. Pengguna obat juga mendapat penguatan sosial. Jadi, dengan melakukan hal yang sama, dia mendapatkan pengakuan, begitu ya, menghindari rasa malu di lingkungan sosialnya. Ya, padahal yang namanya menggunakan zat itu, ya sebenarnya tidak perlu malu begitu ya, malah seharusnya dihindari begitu ya, gitu. Baik, kemudian alcohol intention reduction. Jadi para ahli teori belajar percaya bahwa faktor yang memperkuat penggunaan alkohol adalah adanya perasaan lega setelah terlepas dari tekanan atau situasi yang tidak menyenangkan. Nah, berdasarkan tension reduction teori, semakin sering seseorang minum untuk mengurangi tekanan dan kecemasan, maka akan meningkatkan kebiasaan minumnya. Nah, di sini ada reinforcement negatif gitu ya. Nah, jadi meningkatkan penggunaan obat untuk mengurangi rasa sakit gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat sebuah cerita bahwa aku menggunakan pil dan alkohol itu untuk melepaskan perasaan tersakitiku gitu ya. Ungkap Jocelyn, 36 tahun, ibu dari 2 orang anak yang secara fisik itu mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Jadi dia mengatakan bahwa aku tidak punya harga diri, jadi aku tidak bisa merasakan apapun. Nah, jadi Jocelyn ini mengemukakan itu kepada terapisnya, begitu ya. Nah, jadi Jocelyn ini berusaha untuk melarikan diri dari latar belakang keluarganya yang abusive dengan menikah di umur 17 tahun. Nah, tapi dia berharap sebenarnya pernikahan di umur 17 tahunnya itu akan memberikan ia kehidupan yang lebih baik, begitu ya. Nah, tapi pada 5 tahun pertama itu sebenarnya tidak ada kekerasan, namun si suaminya itu mengalami perubahan karena kehilangan pekerjaan dan kemudian ia menjadi peminum berat begitu ya. Nah, Jocelyn dengan 2 anak yang masih kecil itu seakan-akan merasa terjebak begitu. Jadi dia menyalahkan dirinya terhadap kehidupannya yang tidak bahagia dan bagaimana dia menyalahkan dirinya tentang mengapa suaminya itu bisa minum, dan ia juga menyalahkan dirinya tentang disabilitas pembelajaran pada 2 orang anaknya begitu ya. Jadi dia bilang bahwa hal yang bisa saya lakukan itu adalah minum gitu dan mengkonsumsi pil gitu. Setidaknya saya itu bisa berpikir tentang sesuatu itu secara sesaat begitu ya. Nah, jadi bisa jadi sebenarnya penggunaan zat ataupun alkohol itu ya dikarenakan alasan ingin mengobati diri sendiri dalam jangka waktu yang pendek begitu ya. Kita lihat di sini, nah self medication. Jadi ingin mengobati luka atau perasaan yang tidak nyaman pada diri sendiri begitu. Nah, ya seperti kasus Jocelyn tadi itu kan permasalahannya cukup berat begitu ya, dan bisa jadi tidak ada teman yang bisa diajak bicara yang seperti itu, atau dia memang betul-betul merasa bersalah dengan semua keadaan yang ada terjadi
akibat keputusan-keputusan yang lalu, begitu ya. Nah, jadi untuk meringankan permasalahan itu, ia menggunakan obat-obatan, mulai menggunakan obat-obatan dan alkohol. Oke, nah jadi negative reinforcement withdrawal nih. Jadi ketika seseorang tergantung secara fisiologis, maka negative reinforcement berperan untuk mempertahankan kebiasaan penggunaan obat. Nah, pada operant conditioning, lepas dari simptom withdrawal yang tidak menyenangkan merupakan penguat negatif untuk melanjutkan penggunaan obat. Misal, perokok yang berhenti sesaat mungkin akan merokok kembali untuk menghindari situasi withdrawal akibat berhenti merokok. Ini sudah seperti yang kita jelaskan tadi ya sebelumnya. Oke, kemudian ada lagi the conditioning model of craving. Itu dijelaskan dengan model classical conditioning. Orang yang memiliki masalah berkaitan tentang drugs, jika terpapar dengan aroma minuman beralkohol atau melihat jarum suntik akan terstimulasi begitu dan akan menimbulkan respon yang terkondisi ingin mencoba begitu ya. Nah, jadi kondisi emosi yang negatif seperti cemas dan depresi itu juga berkaitan dengan penggunaan alkohol. Lalu, seperti yang kita ketahui juga bahwa modeling begitu ya, seperti yang kita sebutkan juga yang dari awal tadi, bagaimana faktor-faktor yang ada faktor-faktor pengguna alkohol misalnya seperti yang di awal itu karena ada riwayat keluarga yang menggunakan misalnya seperti. Nah, ada proses pembelajaran di situ, ada proses observasi di situ gitu ya. Nah, jadi modeling atau belajar melalui observasi itu berperan penting dalam menentukan resiko mengalami masalah yang berkaitan dengan obat-obatan. Orang tua yang peminum atau pengguna obat-obatan akan menjadi figur model anak-anak mereka. Nah, kalau dari perspektif kognitif, adanya ekspektasi positif seperti meyakini bahwa minuman akan meningkatkan popularitas atau menghilangkan tekanan atau stres atau kecemasan yang dialaminya, makanya ia meminum. Nah, ekspektasi itu atau pola pemikiran itu bisa mempengaruhi penggunaan alkohol atau penggunaan obat-obatan. Nah, sementara perspektif psikodinamika, alkoholisme merefleksikan kepribadian oral dependent, fiksasi oral pada masa perkembangan psikoseksual. Minum dan merokok berlebihan di usia dewasa merupakan upaya seseorang untuk memenuhi kepuasan oral. Akan tetapi, bukti empiris belum ditemukan mengenai hubungan antara ketergantungan alkohol dengan fiksasi oral pada masa perkembangan bayi. Gitu ya. Nah, perspektif sosiokultural, tekanan teman sebaya memberi pengaruh pada remaja untuk mengalami substance use. Oke. Nah, bagaimana penanganan terhadap terhadap substance use disorder atau gangguan penggunaan zat ini? Pendekatan biologisnya ada detoxification, disulfiram, smoking cessation drugs, dan nicotine replacement therapy. Oke, kita bahas satu-satu. Detoxification itu ada dalam setting rumah sakit. Jadi merupakan langkah yang penting untuk membersihkan darah dari kandungan obat atau zat. Merupakan langkah awal pengobatan, sebab pengguna obat-obatan dapat relapse dalam setahun masa detox. Nah, disulfiram. Obat disulfiram antabuse, jadi mencegah seseorang mengkonsumsi alkohol karena kombinasi obat dan alkohol itu akan mengakibatkan respon mual, muntah, dan sebagainya. Pada beberapa kasus ekstrim, kombinasi disulfiram dan alkohol itu bisa menyebabkan seseorang drop, bahkan meninggal. Efektivitasnya terbatas, sebab seseorang yang ingin minum kembali akan menghentikan penggunaan disulfiram ini. Nah, smoking cessation drugs, obat untuk menghentikan rokok. Obat antidepresan atau yang disebut dengan bupropion atau Ziban digunakan untuk menghentikan keinginan mengkonsumsi nikotin. Tetapi ini manfaatnya sangat sedikit gitu ya. Nah, ada juga yang disebut dengan varenicline, bekerja dengan cara mengikat reseptor nikotin pada otak sehingga orang tidak lagi bisa merasa nikmat ketika mengkonsumsi nikotin. Juga mencegah sindrom withdrawal. Akan tetapi dapat mengakibatkan komplikasi seperti depresi dan perilaku bunuh diri. Lalu ada nikotin replacement therapy, menggantikan nikotin dengan permen karet sesuai resep, dan transdermal skin, tablet hisap, permen karet, semprotan hidung, itu dapat membantu perokok menghindari simptom withdrawal. Nah, lalu ada methadone maintenance program, jadi merupakan zat sintesis yang mencegah hasrat untuk mengkonsumsi heroin dan mencegah munculnya simptom withdrawal. Akan tetapi metadon sama seperti opioid yang juga bisa menyebabkan adiksi jika dosisnya tidak sesuai kebutuhan.
buprenorfin, zat sintesis lain yang secara kimiawi sama seperti morfin akan mencegah simptom withdrawal. Banyak orang lebih memilih buprenorfin daripada metadon karena efek sedatifnya itu lebih sedikit. Nah, jadi naltrexone obat yang mencegah munculnya sensasi menyenangkan ketika mengkonsumsi alkohol. Obat ini tidak menghentikan seseorang untuk mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan, tetapi untuk mencegah hasrat untuk mengkonsumsinya saja, gitu ya. Nah, culturally sensitive treatment of substance use disorder atau penanganan sensitif kebudayaan terhadap penggunaan atau terhadap substance use disorder. Nah, jadi kelompok minoritas mungkin menolak menggunakan treatment tradisional. Misal, wanita Amerika sih kurang merespon ketika melakukan konseling tradisional jika berada di wanita berkulit putih. Jadi, menggunakan konselor dari kelompok budaya sendiri itu merupakan pendekatan yang melibatkan kesensitifan secara budaya. Program ini ditujukan untuk membahas semua aspek kehidupan, termasuk masalah rasial, identitas budaya. Lalu ada non-professional support group. Nah, jadi menggunakan self-help group di mana kelompok yang memiliki masalah yang sama. Gitu ya. Nah, residential approach yaitu rawat inap di RS dilakukan ketika pengguna tidak mampu mengendalikan diri dari pengaruh lingkungan, tidak bisa mentolerir simptom withdrawal, atau melakukan tindakan melukai diri sendiri. Nah, pendekatan psikodinamika, psikoanalisis memandang bahwa masalah obat-obatan dan alkohol merupakan konflik yang berakar dari pengalaman masa kanak-kanak. Jadi terapis bertugas menyelesaikan konflik yang mendasar. Walaupun banyak yang berhasil menggunakan metode ini, tetapi studi tentang hasil ini masih terbatas. Nah, pendekatan behavioralnya ada self-control strategi, yaitu membantu pengguna mengembangkan keterampilan untuk merubah perilaku penyalahgunaan. Ya, terapis perilaku fokus pada 3 komponen. Yang pertama adalah antecedent cues atau stimulus yang menyebabkan atau memicu penyalahgunaan. Kemudian yang kedua perilaku penyalahgunaan atau BS. Yang ketiga penguatan atau konsekuensi hukuman yang mempertahankan atau meminimalisir penyalahgunaan. Oke, contohnya kalau controlling stimulus ya, misalnya bisa memindahkan atau menghilangkan begitu mengingatkan untuk minum atau merokok itu dari rumah, misalnya seperti mugnya atau tempat birnya seperti itu, atau misalnya kotak rokok gitu atau mancis begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalau yang controlling behavior-nya adalah menggunakan respons yang preventif gitu ya, misalnya tidak berusaha untuk membawa alkohol atau tidak berusaha untuk mengkeep atau membawa rokok di dalam mobil, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kalau misalnya mengkontrol konsekuensi dari substance abuse adalah mereward diri sendiri untuk mereward diri sendiri. Oke. Jadi seperti menghargai diri sendiri karena tidak mempanis diri sendiri karena sudah melakukan abuse gitu ya. Kemudian bisa mengganti brand dari bir ataupun rokok yang mereka tidak sukai begitu. Oke, bisa dilihat sini selebihnya. Kemudian kontingensi manajemen program. Kontingensi manajemen program itu menyediakan reward gitu ya terhadap perilaku-perilaku yang diinginkan, seperti memproduksi negatif sampel urin begitu. Nah, jadi itu dipertahankan terus sehingga itu yang didorong gitu. Lalu aversive conditioning, stimulus perlawanan dipasangkan dengan penyalahgunaan zat, atau stimulus yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat dikondisikan dengan respon emosi negatif akibat penggunaan obat. Misal, minuman beralkohol itu dipasangkan dengan obat yang dapat menyebabkan mual dan muntah, atau dengan kejutan listrik. Sebagai akibatnya, alkohol mungkin memunculkan reaksi fisik dan emosi yang tidak menyenangkan. Namun, sayangnya hal ini bersifat sementara dan tidak dapat digeneralisasi pada kehidupan nyata.
Lalu social skills training membantu seseorang mengembangkan respon untuk menghadapi situasi sosial yang menyebabkan penyalahgunaan obat. Jadi pelatihan asertif ini digunakan untuk pengguna agar mampu menolak atau melawan tekanan sosial untuk minum, begitu ya. Nah, jadi terapi perkawinan dilakukan untuk meningkatkan komunikasi pasangan dan keterampilan problem solving juga, sehingga mencegah tekanan yang dapat memicu penyalahgunaan obat, begitu. Jadi kita lihat juga ada tidak sumber-sumber masalah lainnya, gitu ya. Misalnya tentang penggunaan obat itu juga dilatar belakangi dengan permasalahan perkawinan, nah ataupun permasalahan lainnya. Jadi yang dilatih itu adalah bagaimana coping problem solving-nya, begitu terhadap masalah-masalah yang ada. Lalu, control drinking a viable goal. Jadi para ahli berpendapat bahwa banyak pecandu alkohol dapat mengembangkan teknik self-control yang bisa membantu mereka mengendalikan diri. Jadi merupakan langkah awal untuk berhenti minum sepenuhnya. Relapse prevention training menggunakan CBT untuk membantu pengguna mengidentifikasi resiko dan mempelajari coping skill untuk mengatasi situasi masalah tanpa menggunakan alkohol. Nah, jadi fokus pada pelatihan ini adalah pencegahan kambuh kembali. Peluang untuk sembuh bergantung pada seberapa besar keinginan pengguna untuk sembuh. Program yang efektif mencakup berbagai pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Walaupun ada banyak cara yang efektif, tetapi sedikit pecandu alkohol yang mau menerima treatment ini. Oke, compulsive gambling as non-chemical addiction. Oke, kita masuk ke gangguan selanjutnya, yaitu gangguan perjudian, begitu ya, sebagai adiksi yang tidak bersifat kimiawi, begitu. Nah, jadi karakteristik kepribadian penjudi kompulsi dan penyalahgunaan obat itu ternyata setelah diteliti itu overlap. Nah, jadi ketika dilakukan tes psikologi, keduanya sama-sama menunjukkan adanya kecenderungan impulsif, adanya berpusat pada diri sendiri, dan adanya sifat yang manipulatif, begitu. Nah, jadi penjudi kompulsif itu juga memiliki kemiripan trait dengan gangguan kepribadian borderline. Ini nanti akan kita bahas di bab 12, gitu ya. Seperti ya tadi ada impulsifnya, kemudian self image yang tidak stabil, hubungannya juga kacau dengan orang lain, gitu. Nah, jadi penjudi kompulsif ini juga dikarakteristikkan dengan adanya gangguan kognitif. Jadi misalkan ada kayak ilusi-ilusi tertentu bahwa seseorang itu bisa ingin mengendalikan hasil judinya, gitu. Padahal kan sebenarnya tidak bisa. Nah, jadi pecandu alkohol dan penjudi itu sama-sama memiliki masalah disfungsi otak di korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang mengendalikan dorongan impulsif. Bentuk-bentuk judi itu banyak ya. Jadi judi online juga banyak, begitu ya. Nah, jadi pacuan kuda juga kartu, kasino, judi olahraga gitu ya, permainan saham juga termasuk di dalamnya. Jadi penjudi itu biasanya melakukan treatment ketika sudah bangkrut. Jadi biasanya penjudi itu baru mulai akan treatment, akan pulih gitu ya, ketika dia sudah nggak ada uang gitu, ketika dia sudah bangkrut atau mengalami krisis ekonomi, dan itu juga menyebabkan kan banyak masalah gitu ya, masalah apa ya, masalah dengan keluarganya juga, masalah dengan orang lain gitu, atau belum tentu juga ya, pasti tentang hartanya saja habis, bisa jadi dia punya banyak hutang seperti itu. Nah, tapi pada saat dia mengalami kebangkrutan itu, barulah seseorang itu biasanya mulai melakukan treatment untuk pulih, begitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa baca di sini tentang di DSM-5 tentang gambling disorder. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih penjudi kompulsif itu? Nah, awalnya tuh dari penelitian yang dilakukan dan dari acuan di buku ini mengatakan bahwa seseorang yang menjadi penjudi itu awalnya tuh bisa menang gitu ya. Jadi dia punya pengalaman, punya riwayat, punya kemenangan yang fantastis misalnya seperti itu. Itu menarik, meningkatkan minat dan ketertarikannya itu untuk berjudi begitu ya. Nah, tapi lambat laun ketika ia melakukan judi lagi, itu kalah gitu ya, kalah terus, dan untuk menutupinya ia
mau mencoba perjudian lagi, supaya dia mengatakan bahwa mungkin ya ini akan bisa menang lagi nih gitu ya. Nah, jadi itu akan menjadi lingkaran setan gitu ya. Jadi kekalahannya ya bisa juga terjebak dalam hutang gitu pada akhirnya. Nah, jadi untuk penanganan untuk gambling disorder ini adalah CBT, bisa Cognitive Behavioral Therapy, membantu penjudi memperbaiki bias kognitif, caranya berpikir begitu ya. Dengan keyakinan-keyakinannya ia bisa mengontrol, dia bisa mengetahui cara-cara tertentu untuk menang misalnya seperti itu ya. Nah, bisa diubah pola pikirnya lah. Lalu ada juga obat-obat antidepresi atau obat yang dapat menstabilkan mood, dapat mengatasi gangguan judi dan mood ini juga gitu ya. Nah, atau juga ada program dukungan kelompok Gambler Anonymous yang terdiri dari para gambler. Itu juga bisa saling menguatkan untuk tidak kembali lagi ke perjudian gitu ya, tapi untuk menjadi orang yang lebih sehat begitu. Baik, terima kasih banyak, bahannya sangat banyak sebenarnya di materi kali ini ya, hampir 100-an. Jadi bisa dibaca perlahan-lahan jika memang sulit dipahami secara singkat begitu ya, bisa dibaca lagi, bisa diulangi lagi mungkin penjelasan saya, atau bisa dilihat lagi PPT-nya atau PDF-nya begitu ya. Atau dari e-book juga kalau misalnya mau langsung untuk mencari tahu juga lebih baik begitu. Nah, daftar pustaka yang kita gunakan itu seperti biasa dan ada tambahan di DSM-5 juga. Oke, baik, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Semoga tetap semangat begitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.